Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah bersabda kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam kebenaran.
Kata Paus Fransiskus dalam sebuah homilinya, Roh Kudus mengubah segalanya. Lalu, apakah tindakan Roh Kudus dalam hidup kita dan dalam kehidupan gereja untuk membimbing kita kepada kebenaran? Mari kita ingat akan sabda Allah yang ada dalam hati manusia, dan justru melalui sabda itu, hukum Tuhan seperti yang sudah diwartakan para nabi dan tertulis dalam hati kita, menjadi prinsip nilai yang mengorientasikan manusia dalam mengambil berbagai keputusan dan menjadi prinsip nilai dalam hidup sehari-hari. Dari kedalaman hati manusia, lahir berbagai tindakan baik. Itu datang dari hati manusia yang adalah tempat Allah dan Roh Kudus yang mengubah jika kita membuka hati kepadanya. Saudara terkasih, bacaan hari ini juga mengungkapkan dengan baik bagaimana Roh Kudus seperti janji Yesus membimbing kita pada kebenaran, bukan hanya untuk berjumpa dengan Yesus, kepenuhan dari kebenaran itu, melainkan juga membimbing kita dalam kebenaran, artinya membuat kita masuk dalam kesatuan kekal yang dalam dengan Yesus. Serentak itu memberikan kita kemampuan untuk memahami tentang Allah, sesuatu yang tidak mungkin kita capai hanya dengan kemampuan manusiawi. Bertentangan dengan kebenaran adalah juga bertentangan dengan karya Roh. Mungkin perlu kita bertanya, apakah kita selalu terbuka untuk dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran? Apakah kita memohon Roh Kudus untuk menerangi kita dan membuat kita lebih peka terhadap hal-hal tentang Tuhan? Mungkin seharusnya kita setiap hari harus berdoa, "Ya Roh Kudus, semoga hati kami selalu terbuka akan sabda-Mu. Semoga hati kami selalu terbuka akan kebenaran dan kebaikan. Semoga hati kami selalu terbuka terhadap Tuhan setiap hari." Saudara-saudari yang terkasih, Abraham adalah contoh dan model seorang yang benar-benar percaya akan Allah, dan karenanya percaya akan tuntunan Allah, sekalipun tidak ada gambaran apapun tentang apa yang akan terjadi padanya di kemudian hari. Namun, kepercayaan Abraham akan Allah memberi kepadanya kepastian karena ia dituntun Allah untuk hidup dalam kebenaran. Semoga demikian. Amin.